Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saatnya kita membahas tentang piramida nutrisi untuk pembentukan otot dan kekuatannya. Untuk piramida yang tingkatan paling atas yaitu suplemen. Kita jelasin dulu ya di teks ini. Suplemen itu artinya kan tambahan ya teman-teman ya. Tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang sulit dipenuhi melalui makanan. Kenapa ini adalah tingkatan teratas alias bukan yang sepenting yang di bawah-bawahnya? Karena ya suplemen itu bukan kebutuhan utama dan hanya memberikan manfaat yang kecil dibandingkan aspek-aspek yang lain yang sebelumnya. Banyak orang salah fokus pada dasar seperti kalori makanan dan makronutrien ya, itu belum bisa dipenuhi atau belum punya uh, kebiasaan yang teratur gitu. Nah, kadang-kadang kita temui ya teman-teman yang baru nge-gym dan sebagainya itu fokusnya pakai suplemen apa bang? Bisa bentuk otot seperti itu. Pakai pakai apa namanya kreatin apa dan sebagainya ya, padahal yang paling penting bukan suplemen teman-teman. Even teman-teman misalkan nggak minum suplemen pun bisa. Saya juga bukan orang yang sebenarnya minum suplemen dan memprioritaskan suplemen ya teman-teman ya, suplemen seperti pembentuk massa otot ya, whey protein dan sebagainya, ya itu sebenarnya asalkan halal ya boleh-boleh aja, tapi kembali lagi itu adalah tingkatan yang paling atas gitu ya. Nah makanya kita bahas teman-teman, siapa sih sebenarnya orang yang butuh buat suplemen terutama untuk membentuk massa otot ya dan membentuk kekuatan otot gitu, kita akan bahas. Nah, yang membutuhkan adalah yang pertama kebutuhan nutrisi tinggi, misalkan atlet atau bodybuilder yang membutuhkan protein, kalori atau mikronutrien dalam jumlah yang sulit dipenuhi hanya dari makanan. Bukannya nggak bisa ya teman-teman ya. Barangkali ya, atlet itu kan memiliki jadwal latihan yang padat ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang sangat padat lah. Dan tentunya mungkin akan sulit memenuhi ketika makannya hanya misalkan 3 kali dan sebagainya. Maka di sela-sela itu bisa ditambah dengan suplemen tambahan, misalkan susu atau suplemen-suplemen lainnya. Nggak memungkiri bukan hanya protein teman-teman, misalkan vitamin dan sebagainya, dia harus dipenuhi juga dari itu karena ya balik lagi kebutuhan mereka itu tinggi ya, bukan seperti orang-orang umum seperti kita barangkali yang dari makanan real food aja udah cukup gitu ya. Nah, yang kedua, keterbatasan waktu. Seorang yang sangat sibuk sehingga sulit menyiapkan makanan yang seimbang. Nah, maka nggak dipungkiri dengan adanya suplemen yang apa namanya, yang praktis ya, ini akan membantu mereka gitu. Tapi ingat teman-teman, ini yang sangat memiliki keterbatasan waktu. Tapi untuk saya tetap sarankan untuk teman-teman yang memang sempat untuk masak, sempat untuk beli makanan di luar dengan memprioritaskan makanan real food, maka mending beli itu aja dulu. Kenapa ya teman-teman ya? Kalau teman-teman itu makan yang dari real food, maka sebenarnya teman-teman itu membentuk kebiasaan dalam jangka waktu yang panjang, bukan yang singkat. Ya memang kita kita akui, misal kalian itu minum susu suplemen atau susu protein, maka dia itu kan memang proteinnya sudah apa ya, sudah diproses ya. Jadi proteinnya dia sudah dapatkan dalam satu takaran itu sekian sekian sekian. Jadi memang teman-teman udah bisa mengukur, oh kebutuhan harian saya berarti tinggal minum berapa sajian gitu ya. Nah tapi teman-teman ada kalanya mungkin kita eh, terhambat ya dalam itu, entah mungkin terlalu mahal ya suplemen ya, ataupun memang eh, meng- mendapati rasa bosan gitu di tengah-tengah waktu. Maka baiknya teman-teman itu bisa memvariasikan dari real food, dan tentunya ya apa yang memang turun dari Allah itu jauh lebih baik ya teman-teman. Kita mensyukuri namanya eh, apa ya, real food ya, atau makanan-makanan asli yang memang sudah tersedia di bumi ini, dan itu insya Allah ya akan membentuk kebiasaan dalam jangka waktu yang panjang dan membentuk kebiasaan untuk keturunan-keturunan kita. Sebenarnya itu sangat bagus ya. Oke, sebenarnya itu intermezzo aja ya. Nah, sebenarnya ketiga selanjutnya, memiliki kondisi medis tertentu seperti orang kekurangan dengan nutrisi spesifik seperti defisiensi zat besi atau vitamin D. Tentunya ini harus berdasarkan saran dari ahlinya, dalam hal ini dokter ya. Kalau memang dibutuhkan untuk mengonsumsi suplemen misalkan vitamin D, vitamin A dan sebagainya, maka ya sudah, jika teman-teman mampu untuk beli suplemen itu ya silahkan aja gitu ya. Nah, ini salah satu yang di apa, mereka-mereka yang membutuhkan suplemen. Jadi tingkatan paling atas teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman bisa membentuk otot, membentuk badan ideal hanya dengan real food ya. Saya ingatkan lagi, ingat suplemen itu bukan solusi utama dan nggak bisa menggantikan pola makan yang baik.
disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter sebelum menggunakan suplemen. Yes. Teman-teman, jadi jangan ingin singkat-singkatnya aja ya, langsung teman-teman loncat ke tahap atas. Enggak seperti itu ya teman. Dan saya sarankan untuk pola makan yang baik dan sebagainya. Kalau memang kalian ada kenalan ahli gizi ataupun apa dokter, kalian bisa konsultasi. Dan tentunya di sini saya juga sangat terbuka teman-teman ya. Sekali lagi saya sangat terbuka. Misalkan ingin bertanya terkait dengan apa yang saya makan dan sebagainya, mungkin kalian bisa tanya melalui WhatsApp saya ataupun Instagram saya, bisa DM. Dan mungkin saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Dan tentunya di modul ini ya, saya nggak terlalu menjelaskan secara dalam karena memang itu adalah ranahnya ahli gizi. Teman-teman hanya cukup tahu aja apa saja sih yang dibutuhkan untuk membentuk otot ataupun ketika teman-teman ingin menurunkan massa lemak. Kurang lebih seperti itu untuk piramida nutrisi. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prinsip efektif selanjutnya adalah manajemen stres. Barakallahu fikum.